Selamat siang Ibu Nova sebagai dosen pengampu mata kuliah MSDM Internasional. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang melakukan penilaian, jenis, metode, dan tantangan penilaian kinerja bagi ekspatriat dan kompensasi bagi ekspatriat. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Ayu Rosalia sebagai pembicara 2. Yang kedua, Komang Ayu Mega Astari sebagai pembicara 3. Yang ketiga, Ninyoman Ayu Lestari sebagai pembicara 4. Dan saya sendiri, Niputu Bella Martina, sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara 1. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bawakan, yang pertama, konsep manajemen kinerja. Yang kedua, proses manajemen kinerja. Yang ketiga, manajemen kinerja dan kompensasi. Yang keempat, ekspatriat manajemen kinerja. Dan yang kelima, 360 degree feedback. Untuk mempersingkat waktu, materi tentang konsep manajemen kinerja saya akan bawakan sendiri. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian, penilaian kinerja yang mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif di masa yang akan datang. Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi SDM. Dalam manajemen kinerja, kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan atau objektif, persyaratan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk dapat memperkuat budaya yang berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Untuk materi proses manajemen kinerja akan dibawakan oleh pembicara 2 yaitu Ayu Rosalia. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk materi selanjutnya mengenai proses manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja merupakan suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan kerja, review dan diskusi kinerja, evaluasi kinerja dan tindakan adaptif atau korektif untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi gap atau kesenjangan kinerja menurut Ainsworth tahun 2002. Tahap pertama pada proses manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam manajemen kinerja. Dalam tahapan ini, tujuan dan target kinerja ditentukan melalui komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan pegawai atau karyawan. Dalam perencanaan kinerja, dirancang kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk melakukan hal tersebut. Untuk selanjutnya, ketika sudah memiliki rencana kinerja yang tersusun dan disepakati bersama oleh pimpinan dan pegawai, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan dalam manajemen kinerja adalah review kinerja, serta mendiskusikannya. Review kinerja ini dimaksudkan untuk melihat apakah kinerja yang dilakukan pegawai telah sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilakukan dengan cara pimpinan dan pegawai mendiskusikannya dengan mengacu pada rencana kinerja, dan bila ditemukan berbagai masalah, maka upaya pemecahannya dilakukan secara bersama sehingga perbaikan yang diperlukan didasarkan pada hasil pemikiran bersama antara pimpinan dan pegawai.
Untuk tahap selanjutnya yaitu evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja merupakan tahapan penting lainnya dalam manajemen kinerja. Evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh pegawai itu sendiri atau self-assessment maupun oleh pimpinan. Pimpinan perlu menggali data dan informasi yang akurat berkaitan dengan kinerja pegawai, dan tahapan review dapat memberi gambaran akan kondisi kerja pegawai sehingga dapat menjadi salah satu informasi sumber bagi penilaian kinerja. Tahap yang terakhir yaitu tindakan koreksi dan penyesuaian. Dalam tahapan ini, untuk memperbaiki kinerja dengan acuan rencana menjadi hal penting. Namun demikian, upaya untuk melakukan penyesuaian juga perlu dilakukan, dan hal ini akan berkaitan dengan upaya lanjutan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai. Apabila terjadi ketidaksinkronan antara review dan evaluasi kinerja, akan sulit dilakukan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, maka upaya perbaikan pengembangan kinerja pegawai tidak dapat dilakukan, sehingga tujuan dari manajemen kinerja tidak akan tercapai. Oleh karena itu, komunikasi antara pimpinan dan pegawai harus dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat secara dini mendeteksi berbagai kemungkinan hambatan kinerja individu yang juga akan berdampak pada kinerja organisasi, sehingga tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Untuk materi manajemen kinerja dan kompensasi akan dibawakan oleh Komang Ayu Mega Astari sebagai pembicara 3. Manajemen kinerja dan kompensasi. 1. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses penataan secara menyeluruh yang secara operasional merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian terhadap pencapaian hasil kerja karyawan, dan sekaligus upaya manajemen untuk terus memacu kinerja karyawannya secara optimal. Menurut Muheriono 2009-76, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi pimpinan dan manajemen. Tujuan pelaksanaan manajemen kinerja adalah 1. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal. 2. Menghemat waktu karena para pegawai dapat mengambil berbagai keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar. 3. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman di antara pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Adapun bagi para pegawai, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja adalah 1. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan, serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. 2. Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru. 3. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kerja mereka. Selanjutnya mengenai kompensasi. Kompensasi atau imbalan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pengertian kompensasi jika disimpulkan secara umum dari pendapat para ahli yaitu segala imbalan yang diterima dalam bentuk uang maupun manfaat karena telah melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Tanpa kompensasi yang cukup, menyebabkan karyawan tidak puas, mengurangi kinerja, dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatkan ketidakhadiran dan turnover karyawan. Jika terjadi kelebihan pembayaran, juga akan menyebabkan perusahaan dan individu berkurang daya kompensasinya dan menimbulkan kegelisahan, perasaan bersalah, dan suatu yang tidak nyaman di kalangan karyawan. Masalah mendasar yang senantiasa dihadapi oleh manajer adalah bagaimana seorang bawahan mau berusaha mengarahkan segenap kemampuan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Penyelesaian terhadap masalah ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem penilaian kinerja atau sistem of performance appraisal dan menciptakan hubungan antara imbalan reward dengan tingkat kinerja yang dicapai. Untuk materi yang terakhir yaitu 360 degree feedback.
360-degree feedback merupakan suatu metode evaluasi dengan menggabungkan feedback yang diberikan dari karyawan, rekan sesama, atasan, bawahan, dan customer. Hasil dari survei rahasia ini ditabulasikan dan dibagi kepada karyawan oleh manajer. Interpretasi dari hasil, kecenderungan, dan tema akan didiskusikan sebagai bagian dari feedback. Alasan utama menggunakan lingkaran penuh dari tinjauan rahasia ini untuk menyediakan informasi bagi karyawan mengenai prestasi dari berbagai macam aspek. Para manajer dan leader dalam organisasi menggunakan 360-degree feedback survey untuk memahami dengan lebih baik apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan mereka. Sistem 360-degree feedback ini akan secara otomatis mentabulasi hasil dan menyajikan mereka sebuah format yang membantunya untuk membuat perencanaan pengembangan. Respon individu selalu dikombinasikan dengan respon dari orang lain yang berada dalam satu kategori penilaian yang sama. Contohnya yaitu rekan laporan langsung. Dalam rangka mempertahankan anonimitas dan memberikan karyawan gambaran yang jelas tentang keseluruhan kekuatan terbesarnya dan kekurangannya. Tujuan dan manfaat dari 360-degree feedback di dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, improve feedback from more sources. Dengan memiliki tanggapan dari banyak akan lebih baik daripada tanggapan yang diberikan secara individual. Karena feedback akan diberikan dari berbagai sudut pandang seperti rekan kerja, atasan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu team development. 360-degree feedback ini mampu membuat anggota tim lebih bertanggung jawab kepada satu sama lain karena mereka mengetahui bahwa mereka akan memberikan masukan pada kinerja satu sama lain. Yang ketiga yaitu personal and organizational performance development. 360-degree feedback merupakan salah satu metode terbaik dalam memahami kebutuhan perkembangan pribadi dan organisasi. Dan yang terakhir yaitu responsibility for career development. 360-degree feedback ini dapat memberikan informasi yang sangat baik kepada individu tentang apa yang ia butuhkan untuk meningkatkan karirnya. Untuk yang terakhir yaitu mengenai pembahasan studi kasus pada PT Amal Mega Purnama atau Salomon Sengkang. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pusat perbelanjaan, keberadaan PT Amal Mega Purnama yang membawahi Salomon Sengkang yang berkedudukan di Jalan Habahi nomor 2 Sengkang. Mal tersebut yang masih tergolong mal baru di kota Sengkang karena belum cukup 2 tahun semenjak didirikannya. Dan sekarang tenan nasional yang bergabung di antaranya yaitu KFC, Surayana Swalayan, Borobudur Department Store, Happy Game, Dakota Cinema, dan tenan-tenan lokal lainnya. Untuk melayani tenan yang bergabung tersebut tentunya harus dilayani oleh SDM yang baik agar menghindari komplain dari pihak tenan, mulai dari parkiran, keamanan, kebersihan, dan tentunya sirkulasi pengunjung yang harus ramai demi tercapainya target penjualan masing-masing tenan. Untuk menangani hal tersebut, maka diterapkanlah manajemen kinerja di PT Amal Mega Purnama atau Salomon Sengkang. Penerapan manajemen kinerja di PT Amal Mega Purnama atau Salomon Sengkang yaitu kekuatan dalam kebersamaan. Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, setiap hari Sabtu pagi diadakan olahraga bulu tangkis sebagai media dialog bagi manajemen dan karyawan, sekaligus diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pada bulan Ramadan diadakan buka puasa bersama dengan tenan, karyawan serta masyarakat sekitar Salomon Sengkang. Tersedianya sumber daya manusia atau SDM dengan tingkat kompetensi yang bersaing dan memiliki produktivitas di atas rata-rata di setiap industri adalah tertuang dalam visi perusahaan dalam mengembangkan SDM-nya. Namun pada kenyataannya perusahaan belum mengadakan pendidikan dan pelatihan sama sekali setiap karyawan. Akan tetapi hal tersebut tentu akan dilaksanakan ke depannya karena perusahaan ini masih tergolong baru dan baru berkembang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika dalam penyampaian materi ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih.